Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Jasinda Azara dengan NPM 024. Perkenalkan, nama saya Dino Yunda dengan nomor NPM akhir 016. Judul dari hasil diskusi kami ini yang berjudul Smart Detection Penyakit Karat dan Bercak Daun Kopi menggunakan Yellow Face Deep Learning. Yang pertama itu ada latar belakang. Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan. Namun, dalam proses budidayanya, tanaman kopi sering menghadapi berbagai permasalahan, terutama serangan penyakit seperti karat daun dan bercak daun. Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan kualitas daun, mengganggu proses fotosintesis, hingga berdampak pada penurunan hasil produksi. Selama ini, proses identifikasi penyakit pada tanaman kopi masih banyak dilakukan secara manual, yaitu dengan pengamatan langsung oleh petani. Cara ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti membutuhkan waktu yang cukup lama, bergantung pada pengalaman pengamat, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam diagnosis, terutama pada gejala awal yang sulit dikenali. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berbasis teknologi yang mampu membantu proses deteksi penyakit secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi deep learning yang mampu mengenali pola penyakit dari citra daun secara otomatis. Tujuannya dari penelitian ini yaitu yang pertama mengembangkan sistem deteksi penyakit tanaman kopi berbasis teknologi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi penyakit daun kopi secara otomatis dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam deteksi penyakit. Itu yang metodenya yaitu yang pertama dimulai dari pengumpulan data citra daun kopi, kemudian dilanjutkan dalam proses anotasi dan labelan untuk menandai area yang terinfeksi. Selanjutnya dilakukan pengolahan serta augmentasi data agar lebih bervariasi. Setelah itu model dilatih melalui proses training, kemudian dilakukan validasi untuk melihat performanya, dan diakhiri dengan tahap pengujian secara serta evaluasi hasil deteksi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana terdapat dua gambar, yaitu hasil identifikasi penggunaan deep learning menggunakan model YOLO, dan hasil deteksi model YOLO mampu mengidentifikasi penyakit karat dan bercak daun kopi melalui citra digital dalam mendeteksi area yang terinfeksi menggunakan bounding box. Deteksi menunjukkan bahwa model dapat mengenali baik gejala yang jelas maupun gejala awal dengan tingkat residence yang variasi. Terdapat perbandingan tabel penggunaan YOLO V8 dengan model YOLO V9 serta model YOLO V10. Dengan hasil evaluasi menunjukkan YOLO V8 menunjukkan bahwa performa yang cukup baik dalam mendeteksi penyakit daun kopi dengan metrik utama berupa MAP, recall, dan F1 score. Untuk model YOLO F8 sendiri, itu memberikan performa terbaik dengan nilai MAP tertinggi pada 54,5% dan F1 skor tertinggi 54%, serta recall tinggi 93%. Dengan hal ini menunjukkan bahwa model paling seimbang dalam mendeteksi objek secara akurat dan konsisten. Untuk selanjutnya yaitu model seperti YOLO V9 menunjukkan performa yang kompetitif dengan NAP di atas 53% dan F1 skor hingga 55%, sehingga masih dapat digolongkan baik dalam mendeteksi penyakit. Dengan seri lain yaitu YOLO V10 memilih nilai rekor yang relatif tinggi hingga 94%, namun nilai MAP dan F1 skor cenderung lebih rendah. Dengan ini mengindikasikan bahwasannya model seri YOLO 10 mampu menemukan banyak objek, tetapi akurasi prediksinya belum optimal. Untuk soalnya yaitu pengaruh kualitas dataset, itu proses anotasi atau labeling menggunakan bounding box sangat menentukan hasil model. Dataset yang jelas, konsisten, dan bervariasi menunjukkan kemampuan yang
baik dalam mengenali pola penyakit, seperti dapat pada gambar, di mana proses anotasi dataset dilakukan dengan memberi bounding box pada citra daun kopi dan mengelompokkannya dalam kelas daun sehat, karat daun, dan bercak daun sebagai data latih model YOLO. Untuk proses ini dilakukan secara manual untuk membantu model mengenali ciri visual seperti warna, tekstur, dan bentuk daun, serta ketelitian dan konsistensi anotasi itu sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan model dalam mendeteksi dan membedakan kondisi daun secara akurat. Untuk kesimpulan sendiri yaitu sistem YOLO mampu untuk mendeteksi penyakit kopi secara otomatis, akurat, dan efisien, serta berpotensi untuk mendukung peramalan hama epidemi penyakit dalam analisis dan prediksi penyebaran penyakit. Untuk referensi jurnal sendiri, kami menggunakan dua jurnal, di mana kedua jurnal ini sama-sama menggunakan metode deep learning berbasis YOLO untuk mendeteksi penyakit tanaman kopi. Namun, terdapat perbedaan pada tingkat kompleksitas model, sumber dataset, dan skala penelitian. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.